It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 12 TKJ 3. Di sini kami akan membuat video konfigurasi bandwidth TreeQuick. Baiklah, kita masuk ke konfigurasinya. Yang pertama, kita buka Mikrotik, lalu kita konekkan. Setelah itu, kemudian kita ke IP, lalu kita ke addresses, kita tambahkan IP kita. Kita mulainya dari DHCP client, kita ke IP, lalu kita ke DHCP client. Kemudian kita tambahkan, kita ganti. Nah, kemudian kita langsung di ether 1, kemudian kita apply, kemudian oke. Nah, kemudian kita ke IP, lalu ke addresses. Nah, kita tambahkan IP-nya. Lalu kita masukkan IP-nya 200.1.1/24. Ethernya di ether 2. Kemudian apply, kemudian kita oke. Lalu kita tambah lagi, kita masukkan 200.1.1/24. Lalu ethernetnya kita ganti jadi ether 3. Lalu kita apply, kemudian oke. Nah, lalu kita ke IP, lalu ke DHCP server, lalu kita ke DHCP setup. Ini kita ubah jadi internet 2. Kemudian kita next aja terus. Nah, ketika sudah, kita pergi ke IP, lalu kita ke firewall, kita ke NAT, lalu kita tambah yang di chain internet. Ini diubah jadi ether 1, lalu kita ke action, lalu ini diganti jadi masquerade. Kemudian apply, kemudian oke. Lalu kita ke IP, lalu ke DNS. Nah, di bagian ini kita ganti jadi 8. Kita ganti jadi 8.8.8. Kemudian kita apply, kemudian oke. Oke, di sini kita lanjut ke new terminal. Terus kita pencet masukin password. Nah, ini kita buat password sendiri ya. Masukin lagi passwordnya. Nah, ini masukin sintaks ping 88. 8.8.8. Lalu kita enter. Nah, ini kita tunggu ya. Setelah itu kita ke Chrome. Kita coba untuk mengecek internetnya menggunakan Google Chrome. Kita buka Face aja atau YouTube, terserah kita membuka apa. Nah, di sini kita coba Facecom aja. Nah, ini udah ada kan, kita kembali ke Windows-nya. Kemudian kita masuk ke Craigslist. Kemudian kita lalu kita ke IP. Kita cek dulu ke firewall-nya. IP, kemudian firewall. Nah, kita ke media. Nah, kemudian kita klik tambah.
Nah, kemudian kita ketik ini. Nah, di sini tuh kita ngetiknya pakai apa namanya tuh IP yang ada di PC kita. Kita ke CMD. Kemudian kita IP config. Nah, kemudian kita masukkan 201 yang kita masukkan ke dalam kita masukkan ke Winbox-nya itu menggunakan IP yang 201.254. Dan kita masukkan 200.100.1.254. Kita lihat 254. Ini tadi 254 ya teman-teman. Nah, slice 24. Lalu yang interface-nya kita masukkan ether 2. Lalu di action-nya kita masukkan mark connection. Lalu yang di news ini kita masukkan connection client. Apply, oke. Ini harusnya yang pre-routing ya teman-teman. Nah, kemudian di actionnya ini, kemudian kita apply, lalu oke. Lalu kita pencet tanda tambah dan kita masuk ke general. Kita ganti chainnya menjadi forward. Lalu kita ke adventure, kemudian kita connection marknya kita ganti jadi connection client. Setelah itu kita ke action, lalu kita ganti actionnya jadi mark paket. Lalu kita tulis name paketnya yaitu paket client. Setelah itu kita apply, oke. Kemudian kita tambahkan lagi, terus di bagian general. Nah, kita ganti di invoice-nya menjadi header 3. Setelah itu kita ke action, lalu kita ganti actionnya menjadi mark connection. Lalu new connection marknya kita ganti jadi connection client. Kita apply, lalu oke. Lalu di bagian yang ini kita di bagian ininya tuh jangan dicentang ya teman-teman. Lalu kita apply kemudian oke.
Kemudian kita kemudian kita ke quizzes. Setelah itu Kita ke quizzes 3. Nah, di sini kita tambahkan, kemudian di bagian ini itu namanya setara, tapi kita pasangnya jadi total download. Nah, di bagian parents ini kita ganti jadi header 2. Nah, di bagian max limit kita buatnya 3 MB aja. Oke, 3 MB. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi. Kita ganti lagi menjadi kita ganti jadi client download. Setelah itu Sabar. Nah, di bagian parent kita ganti jadi total download. Di bagian paket max kita ganti jadi gimana ini? Ya, kita ini jadi paket client. Nah, di bagian max kita masukkan 3M. Nah, udah, kita langsung aja buat apply dan oke. Nah, kemudian kita tambah lagi. Kita ganti ininya jadi total download 3. Di bagian sini jadi ether 3. Max limit kita ganti jadi 1M. kita apply dan oke. Kita tambah lagi, guys. Oh my god. Kita tambah jadi kalian Download 2. Spasialnya. Lalu parentnya kita ganti menjadi total download. Ini kita ganti jadi total download 3. Oh teman-teman, jadi yang ini harusnya total mana nih? Ini salah, ini tuh benarnya jadi total download 2. Nah, kemudian kita apply, kemudian kita oke. Dan kita masuk lagi. Kita ganti jadi klien Download 2. Nah, di bagian parents ya kita ganti jadi total download 2. Di paket max-nya kita masukkan paket client. Nah, di sini kita masukkan 1M. Lalu kita apply oke. Nah, kan ini kita udah bikin total download. Nah, selanjutnya kita mau bikin total untuk uploadnya. Oke, dengan cara yang tetap sama, cuma nama aja yang diganti. kemudian kita cukup tambahkan aja, terus kita ganti lagi namanya jadi total Upload bentar, total upload. Nah, di bagian sini kita masukkan di Ethernet 2. Kita masuknya di Ethernet 1, teman-teman. Sorry ya, teman-teman. Nah, untuk di bagian Mac kita cukup tambahkan 1M aja. Nah, kita apply, kemudian kita oke. Lalu kita tambahkan lagi. Kita ganti jadi kalian upload. Kalian upload. Nah,
kita ganti jadi edar total upload. Nah, di paket marksnya kita ganti menjadi paket klien. Nah, di paket limitnya kita ganti jadi 1 M saja. Setelah itu kita apply dan oke. Nah, lanjut kita cek untuk kecepatan speed testnya. Lalu kita buka Chrome. Kemudian kita Ulang aja nih. ya, ini kalian buka aja websitenya fast.com. Dapatnya 2,6 ya teman-teman. Teman-teman, kita ceknya menggunakan speed test aja, kita coba ya. Nih speed test yang ini ya. Ini kita cek ya teman-teman. Kita harus menjadi 1 Mbps. Nah, ini dia tuh Nah, ini ya teman-teman hasilnya. Yang kalian bisa lihat di sini kita ada 2,76 Mbps. Unggahannya 0,86 Mbps. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke ether ketiga. Nah, kemudian kita ada di laptop yang satu lagi. Lalu kita ke control panel, kita setting di ether. Kita buka properties, lalu kita pencet TPC 4, Nah, di sini kita isi addressnya ada 200.100.2.2. Default gateway-nya kita ganti 200.2.1. Nah, ini kita ganti 8.8.8. Nah, bawahnya kita ganti menjadi 8.8.4.4. Baru kita oke kan? Kemudian kita close aja, kan udah kan guys. Kita coba ke ini, lalu kita close speed test. Nah, kita coba aja jalankan ujinya, jalankan kecepatannya. Kita tunggu aja. Ini sudah ada internetnya ya di situ. Kalau kita tunggu aja, memang agak nge-lag karena ya kapasitasnya itu kan cukup M. Nah, di sini kita tunggu aja. Uji lagi. Kita tunggu aja. Nah, kita tunggu aja pengujiannya sampai selesai ya teman-teman. Lihat hasilnya. Nah, di sini uji kecepatan internetnya yaitu 0,58 sama untuk downloadnya, dan untuk yang uploadnya itu ada di 0,89. Oke, baiklah, konfigurasi untuk 3Quid-nya sudah siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.